kisah cerita zaman dulu, zaman sumur kompak. Bikin sumur katanya dibor ke bawah keras. Akhirnya di samping ada kali. Ini pralon dibilukin ke kali. Di kompak keluar air. Yang punya rumah nanya, udah jadi bang? Udah, selesai dibayar. Dites, iya cakep. Dapat 2 hari itu kali kering. Bebek pada ngebak. Banyak udang kecil, apa namanya itu? Rebon. Dikompak. Lah itu pas dikompak rebon pada keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, man ba'athana min marqabina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para asatid dan para guru, wabil khusus al-alim al-alamah sahibil fadilah al-murabbi lirahmina Abah Kiai Haji Ahmad Ra'i, nafa'anallah bi'ulumihi bidarain. Yang saya hormati Kiai Haji Musa Saifullah, juga Afinal Kabir Bapak Ustadz Aswirat, Bapak Ustadz Halimi, Bapak Ustadz Taman, Afinal Kabir Bapak Ustadz Abdul Rasid, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada semuanya. Para tokoh dan para sesepuh, juga keluarga besar Sohibul Bait, Bapak Madlur sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan almarhumah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ruhnya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya yang hadir di sini, saya doakan semoga diberikan kesehatan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sehat kantongnya. Pengen kagak sehat kantongnya? Kalau cuma sehat badan, kantongnya sakit, kagak enak. Badan sehat kalau kagak punya duit, enak apa kagak? Punya duit tapi badannya sakit, enak apa kagak? Makanya kalau boleh dipilih, mendingan punya duit tapi sakit, apa mendingan sakit tapi punya duit? Itu bukan pilihan bang, itu cerdas namanya. Mendingan banyak duit, badan sehat. Makanya semua yang hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan disehatkan badannya, dibanyakkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya.
Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini adalah merupakan sebuah perjalanan singkat. Tapi di sisi lain, kehidupan dunia ini juga dikatakan sebagai perjalanan panjang. Tergantung dari sisi mana kita menilai dan menyikapi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama masali wa mislu hadhihi dunya kama sali raqibin wala tahta sajaratin thumma roha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan kehidupan dunia ini laksana seorang pengembara yang sedang berjalan-jalan mengendarai sebuah kendaraan, istirahat sejenak di bawah sebatang pohon, kemudian dia tinggalkan pohon tersebut. Istirahat yang sebentar itulah perumpamaan kita hidup di alam dunia ini. Singkat apa kagak? Singkat dan cepat. Cuma sebentar kita hidup di alam dunia ini. Nanti ketika mayit masuk ke alam kubur, disatukan kembali ruh dengan jasadnya, di mana sebelumnya mayit sempat beristirahat. Ketika disatukan jasadnya dengan ruh, mayit itu bangkit dan berkata, "Man ba'asana mim marqadina?" Siapa yang telah membangkitkan aku dari tempat peristirahatanku? Dijawab oleh malaikat, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan oleh para rasul utusan Allah, bahwa manusia setelah mati nanti akan dibangkitkan di alam kubur. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Kalau amal soleh, dikisahkan dalam suatu riwayat, nanti akan menjadi seorang wanita cantik. Kubur yang begitu gelap, kita nanti akan ditemani oleh amal soleh yang berwujud wanita cantik. Kira-kira kalau tempat gelap ditemenin sama perempuan cantik, enak kagak? Pengalaman berarti itu. Tukang mojok itu berarti. Ya berarti yang ngomong enak pengalaman dia. Kalau amalnya jelek, kubur yang gelap kita ditemenin sama orang yang serem, enak apa kagak? Kagak. Kalau kita udah mati, kagak ada yang mau nemenin kita, sendiri di dalam kubur. Teman kita yang setia banget, makan bareng, kopi segelas berdua, rokok sebatang bareng-bareng, kalau kita mati kagak bakalan mau nemenin. Bahkan malah kadang-kadang teman akrab itu yang paling bengis injek-injek tanah kuburannya. Lagi aja takut diinjek sama dia. Udah ya, lu yang betah, biarkan lu diem-diem di sini, lu jangan balik lagi. Baru diinjek-injek, itu paling bengis injeknya. Kagak ada yang mau nemenin kita. Tapi insya Allah untuk seluruh umat Islam akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, wa bi an namarji muslimin fi jinanihi wa bi an namarji akafirin di jahannam. Ngebeber kagak? Enggak gitu, udah mahalnya ngebebernya itu. Wa bi anna marji'a muslimin, dan sesungguhnya tempat kembalinya orang-orang muslim, fi jinanihi, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannama, dan tempat kembalinya orang kafir nanti di neraka jahanam.
kita mah semua insya Allah orang-orang Kosambi, kita orang-orang Islam semua nih insya Allah bakal masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya perbaiki ibadah kita, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena ibadah harus didasari dengan ilmu. Orang yang ingin sukses hidup dalam urusan dunia maka harus dengan ilmu. Ingin sukses ibadah tentang akhirat harus dengan ilmu. Ingin sukses keduanya juga harus dengan ilmu. Matan Jubat mengatakan, jangan pada melompat. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa artinya? Maka saha nu ngamal tujung ilmuna eta tangtu ditolak ke diterima. Nafas kuat. Jadi ibadah itu harus ada dengan ilmunya. Jangankan ibadah, bikin sumur aja kalau kagak punya ilmunya, kira-kira jadi apa kagak? Kagak. Tapi saya percaya kalau tukang sumur mah banyak akalnya, mulek akalnya. Aja dibuka. Jangan dibuka. Jangan. Ini mah cerita zaman dulu, zaman sumur kompak. Bikin sumur katanya dibor ke bawah keras. Akhirnya di samping ada kali. Ini pralon dibilukin ke kali. Di kompak keluar air. Yang punya rumah nanya, udah jadi bang? Udah. Selesai dibayar. Dites, iya cakep. Dapat 2 hari itu kali kering. Bebek pada ngebak. Banyak udang kecil, apa namanya itu? Rebon. Dikompak. Lah itu pas dikompak rebon pada keluar. Bingung yang punya rumah, ditelepon yang bikin sumur, bang tukang sumur ke sini. Begitu datang, ada apa? Ini bagaimana bang? Kemarin airnya bening, masa sekarang dikompak? 1 butek, kedua ada rebonnya. Yang buteknya orang bebek pada ngebak. Oh ini mah gampang. Kapan kata pribahasa ada air, ada ikan. Nah, kata yang punya rumah, iya juga ya. Ini mah baru rebon bang, siapa tahu besok mah betrik. Emang dasar mulak. Iya, bukan buka rahasia, bukan. Ini mah banyol. Jangan lihat tuh, lihat di luhur. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya kematian itu semua kita pasti akan mengalami. Kagak peduli gagah, sehat, banyak duit, apalagi kaya, miskin, jelek. Yang gagah, banyak duit, sehat juga mati. Kadang malah kita kagak percaya, begitu dengar kabar si fulan mati, masa kemarin juga masih ngobrol sama kita. Jangankan kita manusia biasa, manusia yang paling hebat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di alam dunia ini manusia yang bisa menandingi baginda Rasulullah? Beliau pun wafat. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sempat tidak percaya dengan kematian Rasulullah. Ketika mendengar berita bahwa Rasulullah wafat, seluruh kota Madinah penuh dengan tangis. Semua bersedih mendengar wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak terima. Bahkan Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Beliau berkata, "Man qala inna Muhammadan qad mata la ufariqu unuqahu bisayfi." Siapa yang bilang
bahwa Muhammad telah wafat, maka akan aku tebas batang lehernya dengan pedangku. Sayyidina Umar tidak terima. Kenapa? Karena mustahil dalam pikiran Sayyidina Umar kalau Rasulullah, seorang nabi yang dimuliakan oleh seluruh alam semesta ini, wafat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meredam kemarahan Sayyidina Umar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, tidak ada Muhammad kecuali hanya seorang Rasul. Jika engkau menyembah Muhammad, maka Muhammad akan mati. Tapi jika engkau menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang hidup kekal abadi selamanya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidak ada Nabi Muhammad kecuali utusan Allah, dan telah wafat sebelum baginda Nabi Muhammad para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Seandainya Muhammad telah meninggal dunia, apakah engkau akan kembali kepada agama nenek moyangmu? Karena Sayyidina Umar sebelumnya dia adalah musuh baginda Rasulullah. Sebelum masuk agama Islam, Umar radhiyallahu anhu adalah musuh baginda Rasulullah. Beliau manusia paling terkuat karena tradisi di kota Mekah setiap 1 tahun sekali diadakan sebuah pertandingan gulat, dan Sayyidina Umar adalah manusia yang paling sakti dan hebat. Sehingga Rasulullah selalu berdoa, Allahumma a'izzal islama bi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Karena di kota Mekah ada 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisam. Siapa Umar bin Hisam? Umar bin Hisam adalah Abu Jahal laknatullah alaihi. Jadi 2 Umar ini adalah manusia hebat. Pertama Umar bin Khattab, yaitu sahabat Rasulullah. Yang kedua Umar bin Hisam, yaitu Abu Jahal. Allah berkehendak lain ketika baginda Nabi berkata, ya Allah, buatkanlah Islam dengan 2 Umar ini. Tapi Allah berkehendak lain, 1 Umar masuk ke dalam agama Islam, yaitu Umar bin Khattab, dan yang 1 lagi tetap dalam keadaan kafir, yaitu Abu Jahal laknatullah alaihi. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua tidak ada lagi harapan kita kecuali anak-anak kita. Anak-anak kita adalah harapan kita. Kenapa? Karena kita harus khawatir jikalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Allah katakan, wa yahsal ladina amanu law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah orang-orang yang beriman, hendaklah kita ini khawatir seandainya meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Siapa generasi yang lemah? Bukan mereka yang kagak bisa nyari duit, bukan mereka yang kagak bisa bikin sumur, bukan mereka yang kagak bisa berantem, tetapi generasi yang lemah adalah generasi yang lemah ilmu pengetahuan agama, terlebih lagi lemah dalam masalah akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub ketika akan meninggal dunia wasiat kepada anaknya, Iqala Yakub libanihi ma ta'buduna min ba'di. Kata Nabi Yakub, tong, nanti kalau bapak mati, siapa yang bakal disembah? Anaknya jawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Bapak, saya bakal nyembah Tuhannya bapak dan bapaknya bapak, Tuhan bapaknya bapak, yaitu Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kadang-kadang beda, sakit parah, udah koma, panggil anak yang tua, yang perempuan, Cisarah, Marfuah, Markonah,
Panggil yang lelaki, si Budi, si Batak. Ya, si Batak. Begitu, udah kumpul. Bilang, tong, ntar kalau bapak mati, ono lapangan futsal pinggir jalan jangan dijual. Iya Pak, emang kenapa? Ono punyanya Pak Haji Surip. Lah iya domelin sama Haji Surip. Ya, maksudnya yang benar. Mata budu nami mbak, ntar kalau bapak mati lu pada ibadah apa kagak? Gitu. Jadi jangan mikirnya ntar kalau bapak mati lu pada makan apa? Mau makan nasi tetap. Ya. Jangan pesan yang macam-macam kalau bapak mati. Jangan dikubur di pinggir katanya. Kenapa Pak? Iseng. Itu mah namanya kibokir itu dia. Jadi yang harus kita pesan, kita titipkan kepada anak kita, apakah nanti setelah kita mati anak-anak kita akan tetap istiqomah mempertahankan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah tidak? Ini yang harus kita khawatir. Makanya anak-anak kita ajarin, kenalkan dengan kalimat-kalimat yang bagus, kenalkan dengan pelajaran-pelajaran tauhid, akidah. Banyak sekarang mah. Coba, ini ada nggak bocah? Coba kalau bocah saya tes. Kita selawatan. Allahul kafi Rabbunal. Dihafal saja. Coba bocah. Allahul kafi Rabbunal. Bocah mencar, jauh-jauh nggak apa-apa. Ayo coba. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadunal wajadunal kafi likuling kafanal kafi wanikmal kafi mudah-mudi bukan tak pandai ilmu dan adab. Tuh, cakep bocah mah apa? Kalau deket lagi di sini rame itu. Cuma yang tua pada melohok, matanya melotot, mulutnya mangap. Takut kan kalau lihat orang mata melotot, mulut mangap, ngomong kagak, iya kan? Masya Allah. Iya mata melotot, mulut mangap, suaranya kagak. Lah takut. Bocah, insya Allah, bocah-bocah ini harapan kita, biar pada pinter. Insya Allah semuanya ya, kita doakan anak-anak kita agar menjadi generasi yang soleh dan solehah. Dan bapak-bapak dan saudara-saudara, karena ya waktunya juga tempatnya cuaca begini ya, ini saya hanya sekedar memenuhi permintaan Sohibul Bait Bapak Madnur sekeluarga. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Kita akhiri dengan baca istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni. Keluarin suaranya. Amalan sholihan wa wahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha. Lagi Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Karim, Anta Rabbul Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di malam hari yang mulia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan amal soleh. Ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Ya Allah, berilah kami taubatan nasuh. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wilayah kami qiyam wa tafsir fadhna ila tafsir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.